Oke, jadi tujuan dari pengendalian internal ini adalah yang pertama mengamankan aset, kemudian mendorong karyawan mengikuti kebijakan perusahaan, kemudian meningkatkan efisiensi operasi serta memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan. Jadi tentunya perusahaan mengharapkan dengan adanya pengendalian internal ini dapat mencegah terjadinya fraud tadi atau kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan. Nah, ini banyak sekali ya kalau kita lihat di berita-berita nih yang lagi viral. Ini rekan-rekan lihat ya di TV, di berita gitu ataupun di sosial media tentang seorang karyawan apotik yang melakukan kecurangan. Udah tahu belum? Sampai berapa itu ya? Dia bisa beli tanah. Sampai bisa banyak gitu ya, Bu? Iya, jadi setiap harinya dia mengutip 500.000. Itu bisa nggak ketahuan gitu ya, Bu, dari pembukuannya? Iya, itulah tadi salah satunya mengakali laporan keuangan ya. Jadi sampai nggak apa namanya dia akali itu laporan keuangannya, dia nggak kebaca oleh bosnya gitu ya, nggak tersirat lah, mungkin dia memang udah lama di situ bekerja di situ jadi dia percaya sampai bisa beli tanah, beli Ya, mobil. benar. Masya Allah. Iya, hebat banget itu. Jadi setiap hari 500.000 dia ambil. Dan akhirnya ya namanya kalau suatu kecurangan pasti akan, kan kalau ada istilah bangkai pasti akan tercium gitu kan. Iya, Nah, benar, Bu. itu akhirnya kebongkar juga. Kemudian satu lagi yang belum lama ini, sebelum itu sih yang tentang apa ya, teller ya, kalau nggak salah teller bank. Ini, kalau teller saya belum tahu tuh, Bu. Nah, ada tuh teller bank, dia juga melakukan kecurangan seperti itu Mm-mm. sama. Jadi banyak sekali. Teller bank itu logikanya kan sistemnya pasti kan ini ya, Bu, canggih ya, Bu. Nah iya itu gimana caranya saya nggak tahu ya. Mungkin ya itulah, selain ada kesempatan gitu ya, mungkin pengendaliannya juga kurang di situ ya. Apa namanya? Ada, selain itu kan kita nggak tahu ya, mungkin namanya kepikiran untuk melakukan itu kan berarti ada bisikan jahat gitu yang benar-benar apa motivasi dia gitu, nggak akan ketahuan gitu kan, jadi sedikit-sedikit akhirnya makin lama Menjadi makin sedikit. banyak. Iya, itulah fraud ya, contoh-contoh fraud mungkin banyak lagi. Nah ini ada Mbak Nani belum berangkat Mbak, belum take off. Masih di pesawat, ibu di dalam. Makanya saya mute, Bu. Izin mute ya, Bu. Oke, nggak apa-apa Mbak Nani, safe flight ya sampai Indonesia. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa apa namanya mengenai pengendalian internal ini. Jadi setelah pengendalian internal tentunya perlu juga pengendalian kas. Nah, apa saja yang dikendalikan dalam hal kas? Nah, di sini ada pengendalian penerimaan kas, kemudian pengendalian pengeluaran kas dan pengendalian dana kas kecil. Nah, pengendalian dana kas kecil ini yang menjadi materi ya di sesi 15 sesi 14 15 ya. Kalau nggak salah ya, pengendalian dana kas kecil ini. Kemudian ada rekonsiliasi bank ya. Nah, kenapa pengendalian dana kas kecil ini yang menjadi topik dalam materi 14 15? Karena biasanya pengendalian dana kas kecil itu paling sering terjadinya kecurangan. Karena dia kan bentuknya kas kecil yang mana ketika mengeluarkan itu tidak ada jurnalnya, tapi ketika dia apa namanya mencatat pemasukan itu ada tapi pengeluaran enggak ada, maka sering sekali di pengendalian dana kas kecil ini terjadinya fraud. Nah, bagaimana caranya apa nih ketika ada mencatat pengeluaran, kemudian mencatat pengembalian dan mencatat namanya pengisian kembali dana kas kecil ini, itu kan ada ya di materi sesi 14 ya. 15 itu rekonsiliasi. Nah, itu sedikit ya mengenai materi 14 15 yang tidak ada video pembelajarannya, tapi saya minta rekan-rekan boleh search di YouTube.
karena saya tidak enak mengambil video eksternal dari YouTube karena menyangkut copyright gitu ya. Jangan sampai karena saya ambil atau ada yang klaim bahwa itu video pembelajaran mereka tidak boleh diambil, itu saya takut. Jadi silakan rekan-rekan bisa cari video pembelajaran terkait mengenai fraud, internal control, and cash. Oke, silakan. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan ke persiapan ujian akhir semester. Ada pertanyaan? Jelas ya rekan-rekan ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin stop share dulu. Saya ganti slide-nya mengenai persiapan UAS ya. Nah, ini karena sudah banyak yang mulai gabung, saya tanya lagi, sudah semuanya mengumpulkan tugas? Sudah semuanya? Bu Nur Laila sudah mengumpulkan tugas? Oke, nah ini presentasi PPT untuk persiapan UAS. Mungkin rekan-rekan sudah baca ya di arahan saya di LMS ya. Ya, sudah Bu. Itu dibikin PPT ya Bu. Iya. Nah, ini saya jelaskan lagi untuk UAS. Nah, karena ini minggu terakhir kita ya. Sesi 15 adalah minggu terakhir kita untuk mempelajari pengantar akuntansi 1 yang mudah-mudahan insya Allah nanti kita ketemu lagi pengantar akuntansi 2. Semoga nggak bosan ya kalau dapat saya. Lanjut Bu Nur Laila. Kita lanjut pengantar akuntansi 2. Kayaknya shock nih. Ya, benar. Shock saya Bu. Jadi pengantar akuntansi itu terbagi dua dua mata kuliah. Jadi pengantar akuntansi 1, yang kedua pengantar akuntansi 2 atau biasanya disebut advance atau lanjutan ya. Bukan yang kemarin itu Bu, yang pengantar akuntansi 2 ya, yang semester yang kemarin itu. Oh, udah selesai ya berarti ya? Iya. Oh, udah. Berarti ini masuknya. Ini 1. Oh, berarti rekan-rekan ini masuknya di genap ya? Iya. Oh, kemarin oke. yang 2-nya sudah Bu. Oh, 2-nya berarti 2 duluan baru 1. Izin live ya Bu. Oke, mana nih Tidak mau hati-hati. take off. Iya, iya. Oh, gitu. Tapi ini semuanya enggak semuanya yang berarti ada yang semester 2 ya? Kemarin kita itu yang semester yang pertama itu justru akuntansi 2. Nah, ini pengantar akuntansi 1. Oh, oke. Berarti ini gabung, berarti ini ada yang angkatan baru, ada juga yang baru masuk semester 2. Berarti Bu Nur Laila yang masuk semester 2 ya? Oke. Nah, pengantar akuntansinya 2 siapa? Bu Nur Laila yang ngajar? Siapa ya? Saya lupa deh Bu. Ana? Lupa. Yang Bu Agnes Bu. Oh, Bu Agnes. Ya, Bu Agnes. Iya. Ya. Soalnya untuk pengantar akuntansi kan cuma saya, Bu Ana, Bu Agnes. Koordinatornya itu Bu Ana. Oke. Jadi nanti di semester 3 udah gak ketemu ya Bu? Oh, semester nggak ketemu lagi berarti. Tapi ketemunya akuntansi manajemen ya? Bukan deh. Enggak ada akuntansi kalau di semester 3. Nanti baru di semester berikutnya baru ketemu akuntansi manajemen, akuntansi biaya, sama anggaran bisnis. Tetap ada akuntansinya ya Bu. Lanjut aja Bu Nur Laila. Aduh, bismillah deh Bu. Iya. Dia ada yang semoga Bu Pustika aja katanya. Ini berarti ada yang angkatan baru dia masuk pengantar akuntansi 2 nanti semester depan. Oke, jadi kita lanjut nih ke persiapan UAS. Untuk persiapan UAS mungkin rekan-rekan sudah baca, saya jelaskan lagi. Nah, berarti pelaksanaan UAS itu kan di tanggal 5 Februari sampai 18 Februari 2024. Ini 2 minggu cukup ya rekan-rekan. Malah kalau kata saya
kayaknya seminggu aja cukup nih buat rekan-rekan. Ih, jangan Bu, kan kita sambil kerja. Kurang Bu seminggu sih. Iya, enggak, ini kan memang 2 minggu. 2 minggu. Kemudian, nah saya harapkan dalam waktu 2 minggu ini rekan-rekan jangan ada lagi lah yang terlambat ya, karena ini UAS. Artinya UAS itu mendekati dengan batas waktu input nilai gitu kan, berarti seminggu setelah ditutup nih dosen udah mulai nih menginput kan, mengkoreksi input nilai gitu. Jangan sampai ada yang terlambat, karena keterlambatan itu bikin dosennya sulit gitu kan. Masih banyak yang harus dikoreksi terus ditambah lagi dengan yang terlambat gitu. Nanti akhirnya kececer tuh yang keterlambat. Saya takutnya malah lupa untuk dimasukkan ke nilai input nilainya kan gitu. Iya. Jadi saya mohon rekan-rekan untuk bisa kerjasama dengan saya, jangan sampai terlambat memasukkan atau mensubmit jawaban UAS-nya. Karena dari sekarang nih saya udah berikan ya, bagaimana cara rekan-rekan untuk mengerjakan UAS-nya. Jadi seluruh mahasiswa dan mahasiswi ini diwajibkan mengikuti UAS. Jadi kita ada tugas, ada UTS, ada UAS. Nah, ini semua membantu agar rekan-rekan dapat lulus dari mata kuliah manajemen pengantar akuntansi 1. Gak mau dong nggak sampai lulus, udah capek-capek belajar ya kan. Masa iya nggak lulus gitu kan. Masa harus ngulang lagi semester berikutnya, semester ganjil berikutnya. Jangan sampai seperti itu. Nah, di sini saya katakan bahwa bagi mahasiswa-mahasiswi yang mengalami kendala dalam mengikuti UAS atau mensubmit jawaban UAS, mohon segera diinfokan kepada dosen pengampu. Jadi kepada saya, misalnya kan rekan-rekan sudah selesai nih, dari tanggal 5 Februari sampai seminggu, belum masuk minggu kedua, tapi susah submitnya atau di minggu berikutnya susah submitnya, boleh infokan ke saya. Saya bantu, dari situ saya note gitu kan, agar rekan-rekan nanti bisa mungkin submitnya via email gitu atau cara lain lah, rekan-rekan jadi tetap bisa mensubmit jawabannya. Nah, keterlambatan submit ini untuk keterlambatan submit yang alasannya jelas, urgensinya jelas ya. Misalkan kendala sinyal atau sakit, tapi bukan karena saya terlambat banyak kerjaan Bu, 2 minggu loh. Saya mau tolong jangan digampangin gitu lah. Ada waktu rekan-rekan mulai mencicil dari sekarang, ya cicil dari sekarang. Itu ya. Nah, ini keterlambatan submit jawaban dengan hal atau urgensi yang jelas diperbolehkan mensubmit jawaban susulan dengan mendapatkan pengurangan 20 poin sebagai penalti. Ini kalau sudah lewat dari 2 minggu ya. Saya bolehkan submit jawaban tapi ada penaltinya, yaitu pengurangan nilai 20 poin. Begitu ya rekan-rekan. Nah, ini untuk perhatian dan harus dipahami oleh rekan-rekan. Nah, sekarang saya masuk ke dalam instruksi pengerjaan UAS-nya. Bagaimana gitu kan? Nah, di sini untuk UAS, jadi rekan-rekan saya mohon sudah mulai dipersiapkan nih dari minggu ini, yaitu mahasiswa secara individual melakukan presentasi jawaban tugas yang telah diberikan. Tahu kan ya jawaban tugas? Berarti yang sudah rekan-rekan kumpulkan di sesi tugas kemarin. Mengenai apa kemarin? Masih ingat nggak? Perusahaan Limine ya kan membuat jurnal. Yang jurnal ya Bu, yang neraca saldo. Betul sekali. Nah, itu saya minta rekan-rekan jawabannya itu nanti dirubah menjadi sebuah presentasi video. Jadi jawaban ujian yang mana merupakan hasil jawaban tugas yang sudah dikumpulkan, kemudian dikonvert dalam PPT. Jadi dikonvert dulu ke PPT hasil jawabannya, boleh di screenshot langsung ditempel di PPT, asal kelihatan dengan jelas ya. Kemudian rekan-rekan melakukan presentasi dengan PPT tersebut. Seperti saya begini ya, kelihatan muka, saya presentasi gitu ya. Jadi jawaban yang rekan-rekan buat dijelaskan tuh